Oke, selamat siang Pak Arfid. Iya. Pak Arfid, sebagai seorang praktisi hukum, melihat kasus Pak Ridwan Kamil yang lagi ramai ini dengan Mbak Lisa Mariana memperebutkan, mungkin bisa dikatakan hak anak ini, seperti apa Abang menanggapi hal itu? Ya, bukan merebut hak anak ataukah seperti apa? Kalau saya melihat dari sudut pandang percakapan, ya pertama yang bisa kita lihat, ya di situ ada percakapan, di situ ada satu permintaan uang yang jelas ada permintaannya itu. Ya, kalau kiranya ada permintaan, adanya satu maksud dalam satu fakta, itu jelas saja laporkan saja itu tindak pidana pemerasan atau pencemaran nama baik. Itu lebih tepat karena memang di situ cara-cara seperti ini sering dipakai oleh, dalam tanda kutip, wanita-wanita yang tidak benar, wanita-wanita yang sering memanfaatkan kondisi-kondisi yang kiranya itu untuk menguntungkan diri sendirinya gitu loh. Nah, disinilah kalau memang kiranya Ridwan Kamil ya yakin tidak bersalah dan Ridwan Kamil yakin tidak melakukan dan benar dia tidak melakukan satu perbuatan yang dipersangkakan, lakukan upaya hukum, lapor polisi, ya, lakukan upaya hukum baik itu pencemaran baik ataupun tindak pidana pemerasan. Karena nggak bisa tes DNA itu dijadikan satu ancaman, nanti tes DNA aja. Kalau sudah tes DNA terus mau apa? Apakah bisa dijadikan bukti? Kalau kita bicara soal tes DNA dapat dijadikan bukti, kita mengacu pada putusan MK, ya. Putusan MK itu bilangnya itu anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayahnya selama teknologi dapat membuktikan dan dapat dibuktikan secara hukum. Sekarang putusan MK itu sendiri pun tidak menunjuk atau memastikan dengan menggunakan tes DNA, dan ahli-ahli terkait tes DNA juga tidak ada kesepakatan atau kiranya itu yang menerangkan secara tegas bahwa dengan adanya pembuktian tes DNA maka dapat dibuktikan garis keturunan seseorang. Ya, kalau kiranya itu model-model seperti ini, tes DNA segala macam dengan ancaman-ancaman seperti ini pelakor-pelakor ya yang kiranya itu wanita-wanita model kayak begini, ini bisa jadi mata pencarian yang kiranya itu dapat keuntungan yang tidak benar, yang menguntungkan diri sendiri. Ini yang harusnya harus dilawan yang model-model seperti ini. Jadi jangan salah artikan atau jangan salah baca putusan MK. Itu kan putusan Macica Mukhtar zaman dulu ya, waktu dengan Pak almarhum Murdiono ya. Nah, putusan MK itu menerangkan anak luar kawin memiliki hubungan hukum dengan ayahnya selama teknologi dapat membuktikan dan dapat dibuktikan secara hukum. Jadi bunyi utuhnya seperti itu. Kalau misalnya ya dengan tes DNA itu apakah dapat dibuktikan, ya hukum pun tidak memastikan dengan tes DNA itu sudah pasti dapat dibuktikan, hanya sebagai petunjuk. Petunjuk itu tidak bisa berdiri sendiri. Keterangan ahli, katakanlah ahli menerangkan, oh iya tes DNA ini identik. Dalam hukum acara pidana maupun hukum acara perdata, hakim tidak terikat dengan keterangan ahli. Itu yang harus kita pegang. Kalau bisa ahli menerangkan, oh menurut ahli DNA, katakanlah ahli apapun lah itu yang menerangkan tes DNA, gen ini identik, lalu diuji di pengadilan, hakim tidak terikat dengan keterangan ahli, tapi dapat mempertimbangkan atau juga tidak dapat mempertimbangkan berdasarkan bukti-bukti yang kiranya itu ada. Misalnya kalau hukum acara perdata ada bukti surat, ada bukti saksi, ada bukti persangkaan, ada pengakuan, ada keterangan ahli. Begitupun hukum acara pidana, ada keterangan ahli juga, ada saksi, surat, ya pengakuan terdakwa, keterangan ahli. Di sini keterangan ahli katakan menggunakan terkait DNA itu, keterangan ahli baik hukum dalam acara perdata dalam hukum acara pidana, hakim tidak terikat atas keterangan ahli itu. Jadi bukan berarti serta-merta orang tes DNA itu langsung dapat dibuktikan dialah garis keturunannya. Itu salah. Oke Bang, berarti mungkin apa yang dikatakan oleh salah satu lawyer kondang lah, saya nggak usah sebutin namanya itu, yang lagi viral saat ini, berarti bisa dikatakan
bukan hanya sebatas tes DNA aja ya bisa membuktikan bahwa itu garis keturunan, bisa dikatakan seperti itu ya Bang? Kalau saya rasa karena memang kan kita bicara hebohnya DNA itu udah pasti, DNA itu paling canggih. Tapi hukum itu nggak bisa diasumsikan, harus secara jelas baik secara kata, secara arti maupun secara penyebutan. Ya, kayak narkoba. Apa narkoba itu? Tanaman dan bukan tanaman. Bukan tanaman itu apa? Obatnya apa jenisnya? Kalau ada obat yang belum diklasifikasikan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Narkoba, seperti dulu kasus Raffi Ahmad, nah itu belum bisa dikatakan asas legalitasnya itu terpenuhi. Sama hal kalau kita bicara tes DNA, apakah sudah pasti? Hukum tidak menerangkan itu, tapi teknologi membuktikan. Berarti kan mengacu kepada keterangan ahli dan dapat dibuktikan secara hukum. Kalau kita bicara secara hukum, tidak hanya dengan satu bukti, melainkan dengan dua alat bukti atau lebih yang berkaitan yang menunjukkan pada satu fakta bahwa itu adalah terbukti. Jadi nggak bisa dengan tes DNA sudah pasti dengan ancaman, ayo tes DNA ya, kalau nggak saya minta 2 miliar. Pemerasan itu udah dengan maksud itu kayak gitu. Sekarang kalau fakta-fakta kayak begini bisa berkembang dan mungkin banyak terjadi, banyak orang-orang yang diancam dengan model-model seperti ini. Nah ini pemerasan ini nggak boleh kayak begini nih, merajalela jadi mata pencarian. Oke, Bang. Jadi langkah apa Bang yang harus mungkin dilakukan oleh Pak Ridwan Kamil seperti apa Bang? Ya kalau saya rasa secara tegas laporkan tindak pidana pencemaran nama baik dan juga pemerasan. Ya dia itu karena dia melalui ITE ya, pasal ITE-nya pasal 27-nya dia bisa pakai, dilapor ke Bareskrim seperti itu. Bang, kalau boleh tahu ini delik aduan ya Bang, kalau yang delik aduan. Iya. Oh. Begitu. Ya, jadi di sini kita harus bicara pasal secara utuh. Hukum itu tidak bisa diasumsikan, tidak bisa dikira-kira, harus pasti. Nah, bunyi putusan MK itu yang dibilang oleh salah satu pengacara, saya lupa namanya ya, yang bilang kalau itu tes DNA identik, nggak bisa begitu, baca pasalnya secara utuh. Oke, Pak. Jadi kalau kita bicara tes DNA itu tidak dapat dijadikan bukti mutlak dalam hukum, secara hukum, bahwa dengan identiknya tes DNA maka dapat dibuktikan garis keturunan seseorang. Itu tidak dapat dikatakan sebagai pembuktian yang mutlak, tapi dapat sebagai acuan alat bukti, tapi tidak mutlak satu-satunya, karena tidak ada dalam hukum apapun, baik itu perdata, pidana, tata usaha negara, cukup dibuktikan dengan satu alat bukti. Pasti kalau kita ada perjanjian, pasti ada saksinya. Kecuali dia ada akta otentik, akta notaris pun juga pasti ada. Mana sudah dilaksanakan perjanjiannya, dia ada bukti transaksi uangnya, ada pelaksanaan perjanjiannya, seperti itu. Jadi nggak bisa dengan adanya satu bukti DNA atau alat bukti tes DNA itu atau keterangan ahli yang menerangkan tes DNA itu menjadi wah dia sudah pasti terbukti itu adalah keturunannya, ini adalah anaknya si A, ini anaknya si B. Nah seperti itu. Ya makanya di sini pentingnya kita mengerti aturan secara utuh ya, dan juga kalau kita salah menafsirkan, ya itulah orang-orang yang kurang baik itulah yang diuntungkan.